Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazi Muzaffar Riyadi sebagai moderator di kelompok 4. Dan ada partner-partner saya yang bernama... Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Cahya Salsabila Putri sebagai penyaji 1. Halo semuanya, nama saya Kansa Mahli Alicia sebagai penyaji 2. Halo semuanya, nama saya Almira Natania Diantinur sebagai penyaji 3. Halo semuanya, nama saya Muhammad Febrian Syahnova sebagai penyaji keempat. Baik, terima kasih telah memperkenalkan diri, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu karya yang kami buat di hari bumi yang sangat spesial ini. Sebelum itu, mari kita lihat sebuah fun fact bahwa Indonesia merupakan negara ke-17 dengan penghasil polutan terbanyak di dunia. Serta Indonesia juga masuk ke daftar ke-10 nominasi gas rumah kaca terbanyak di dunia. Jika sampah domestik masih dibiarkan begitu saja dan batu bara masih menjadi pemasokan utama dalam energi listrik, maka bumi kita tidak akan membaik, terutama di negara tercinta Indonesia. Dan selanjutnya ada fun fact lain dari Calia, yaitu pengertian dari PLTS. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu PLTS. Jadi PLTS itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini itu kami itu menggunakan panel surya, tapi kami mengambil panel suryanya itu dari kalkulator bekas. Nih, di belakang bagian rumah sini ada seperti panel suryanya yang menangkap cahaya. Jadi pengertian PLTS secara singkatnya adalah teknologi yang ramah lingkungan dan dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Baik, terima kasih kepada Calia. Jadi di bumi kita yang bersih ini, mari sama-sama kita menjaga kebersihan bumi dengan kembali menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Salah satunya kami telah membuat produk berupa PLTS yang alat dan bahannya akan dijelaskan oleh Kansa. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dari karya kami, yaitu yang pertama ada kardus bekas buat rumahnya, terus ada kalkulator bekas buat yang di panel suryanya yang menangkap cahaya, terus ada kabel-kabel untuk menyambungkannya dari saklar ke panelnya, terus ada saklar yang tidak terpakai dan lampu LED yang di dalam rumahnya. Terima kasih. Baik, jadi hampir 97% barang yang kami gunakan itu adalah bekas dan sudah tidak terpakai lagi. Hanya sekitar LED dan salah satu komponen listrik yang kami gunakan itu berbayar dan itu harganya juga murah. Jadi 97% bahan ini kami gunakan dari barang bekas. Untuk cara pembuatan dan proses pembuatannya akan dijelaskan oleh partner saya, Febri. Ya, terima kasih kepada Ghazi telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari PLTS yang kami buat ini. Pertama-tama, cahaya akan menerangi kepada panel surya ini. Setelah cahaya menerangi panel surya ini, di sana ada dua kabel, yaitu kabel positif yang berwarna merah dan juga kabel negatif yang berwarna hitam. Nah, kabel negatif ini akan langsung terhubung kepada lampu LED yang ada di dalam rumahnya. Sedangkan kabel positifnya akan terhubungkan kepada saklarnya terlebih dahulu yang akan untuk menghidupkan lampunya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk menghidupkannya. Di sini saya sebagai lampunya akan menggunakan senter. Kita coba. 1, 2, 3. Nah, Nah, di sini sudah terlihat kan bahwa lampunya itu hidup meskipun kecil ya. Karena soalnya emang kecil agak. Karena diberi cahaya tadi. Sudah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Febri. Jadi sedikit tambahan bahwa
sebenarnya rencana awal kami itu mau full pakai barang bekas. Sementara solar panel bekas dari kalkulator ini itu hanya menampung 1 volt, jadi nggak cukup buat ngidupin lampu yang 4 volt. Makanya kami perlu baterai atau listrik tambahan tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih agar kita tuh dapat menghemat listrik dan tidak merusak bumi kita yang asri ini. Maka dari itu saya persilakan untuk Almira menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips-tips hemat listrik yang berhubungan dengan PLTS sederhana kami. Yang pertama yaitu menggunakan alat elektronik hemat energi. Yang kedua adalah cabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak ingin digunakan lagi. Selanjutnya, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Jadi contohnya AC. AC itu kalau tidak digunakan lagi, misal ruangannya tidak sedang digunakan, AC yang berada di ruangan itu tuh kalau bisa jangan dibiarkan menyala. Lalu yang keempat adalah mengontrol pemakaian listrik. Yang kelima adalah mengurangi penggunaan AC atau kipas. Baiklah, sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi itu semua merupakan rangkaian penjelasan dari mulai PLTS itu apa dan permasalahan di negara Indonesia serta dari produk yang telah kami persembahkan. Dan untuk itu, kami memiliki satu slogan yang dimana mari kita sama-sama untuk mengupayakan hemat hidup listrik dan mencintai bumi kita ini. Ayo sama-sama kita sebutkan, dan slogannya adalah hemat listrik dan hidup asik. Kita sebutkan dalam 1, 2, 3. Hemat listrik, hidup asik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih telah semuanya yang telah mendengarkan. Apabila ada saran atau kritiknya, saya persilahkan. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 5, hingga 6. Disilakan. Ya, kepada Farah Kanza, saya persilahkan. Empat atas penjelasannya mengenai PLTS tadi. Aku cukup terkesan dengan penjelasan kalian karena apalagi barang yang kalian pakai itu full hampir 97%. Kalian dari barang bekas, terus ide kalian, cara kalian untuk ngebongkar kalkulator bekas itu cukup susah kan. Jadi menurut aku kalian keren banget, apalagi kalian juga udah pakai semua barang. Jadi langsung ada saran, jadi udah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dari Farah Kanza Aurelia. Apakah ada lagi yang ingin memberikan saran? Mungkin tentang produk yang kami buat, atau tentang gambarnya, atau tentang cara bekerjanya? Dipersilakan. Silakan. Boleh, ingin bertanya? Boleh. Iya, kepada Rakatri Al-Kafari, saya persilakan. Baik, izinkan saya bertanya. Tadi kan ada yang memakai kalkulator bekas kan? Kok bisa sih menggunakan kalkulator bekas untuk menghidupkan si lampu yang di dalam rumah itu? Apa emang bagaimana cara kerjanya gitu loh, si kalkulator bekas tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Raka yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Kenapa dengan kalkulator bekas ini kita dapat membuat sebuah panel surya seperti ini? Dan untuk itu saya persilakan partner saya Febri Yansyah Nova untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raka tadi. Kenapa dari kalkulator bekas itu bisa membuat panel surya seperti ini? Ya, jadi yang kami ambil dari kalkulator bekasnya itu bukan berupa yang kayak layar yang berupa angka. Kami menggunakan kalkulator yang memang sudah ada panel suryanya. Jadi emang sudah diberikan dari kalkulatornya. Jadi misalkan tidak punya baterai untuk kalkulatornya, bisa menggunakan panel surya sebagai pengganti. Seperti itu, Raka. Apakah sudah mengerti? Ya, jadi dia ada dua komponen utama, bisa pakai baterai, bisa pakai panel surya. Dan yang kami ambil nih yang bagian panel suryanya, sisanya kami bongkar. Ya. Apakah kepada Raka sudah mengerti? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan sebuah apresiasi dari Farah Kanza Aurelia tadi. Semoga kita semua dapat menjalani hari dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.